Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Genjitsu Suki Yushano Ogogo Saikenki. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Anime ini mengisahkan perjalanan seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang bernama Soma Kazuya. Soma sendiri saat ini tinggal sebatang kara setelah kakeknya meninggal. Suatu ketika, saat Soma sedang berada di perpustakaan, tiba-tiba ia tertarik sebuah cahaya misterius dan membawanya ke tempat yang tak ia ketahui sebelumnya. Dan ternyata saat ini Soma berada di Isekai, atau lebih tepatnya di kerajaan Elfriden. Keberadaan Soma di kerajaan Elfriden karena ia dipanggil menggunakan ritual pemanggilan pahlawan yang ternyata hanya bisa dilakukan kurang lebih 500 tahun sekali. Namun perlu diketahui, ritual pemanggilan tersebut bersifat random. Jadi keberadaan Soma di dunia tersebut hanya sebuah kebetulan saja. Dan ternyata ritual tersebut dilakukan atas perintah langsung oleh sang raja dari kerajaan Elfriden, yaitu Albert Elfriden. Lalu Soma pun dibawa ke hadapan Raja Albert dan dijelaskan mengenai kondisi yang ada di dunia tersebut. Saat ini umat manusia sedang berhadapan dengan ras iblis, yang mana ras iblis tersebut saat ini mulai merebut dan menguasai wilayah manusia. Dan kerajaan yang bisa menghadapinya hanyalah kerajaan Grand Chaos, atau bisa dibilang kerajaan Grand Chaos adalah negara superpower di benua manusia. Dan demi melindungi umat manusia, kerajaan Grand Chaos meminta kerajaan lain yang tidak ikut berperang untuk memberi beberapa bantuan baik berupa uang maupun prajurit. Namun karena kerajaan Elfriden saat ini sedang berada dalam kondisi krisis pangan dan juga krisis keuangan, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan pahlawan. Dan ternyata yang terpilih adalah Soma. Lalu nantinya Soma akan diserahkan kepada kerajaan Grand Chaos sebagai bentuk penyerahan bantuan dari kerajaan Elfriden. Mendengar rencana tersebut, serentak Soma menolaknya karena Soma tak mau dikirim ke kerajaan Grand Chaos. Lalu Soma mengusulkan agar kerajaan Elfriden lebih baik mengurus keuangan terlebih dahulu, karena kedepannya juga kerajaan Grand Chaos pasti akan meminta bantuan dari kerajaan Elfriden lagi. Setelah mendengar usulan dari Soma, Raja Albert dengan ditemani tangan kanannya yaitu Marx membawa Soma ke kantor kerajaan untuk melakukan diskusi selama 3 hari 3 malam. Dan setelah diskusi tersebut, Raja Albert mengumumkan bahwa saat ini ia akan turun tahta dan digantikan Soma sebagai Raja Elfriden yang baru. Karena menurut Raja Albert, Soma memiliki gagasan-gagasan yang bisa menstabilkan kembali perekonomian kerajaan Elfriden. Di sini Soma juga dijodohkan dengan putri raja, yaitu Lycia. Di sini juga terungkap ternyata di dunia tersebut selain masih menggunakan sistem kerajaan, ternyata juga memiliki sebuah atribut berupa elemen sihir seperti api, air, tanah, dan lain sebagainya. Sehingga teknologi dalam dunia tersebut dikembangkan hanya sesuai kebutuhan saja. Hal ini bisa dilihat meski telah ditemukannya bubuk mesiu, mereka tidak mengembangkan senjata api. Karena mereka bisa melakukan serangan jarak jauh hanya dengan sihir. Dan untuk kasus Soma, ia memiliki elemen kegelapan. Dan sihir tersebut bisa digunakan Soma untuk menggandakan kesadarannya pada suatu benda. Lanjut.
Hal pertama yang dilakukan Soma sebagai raja baru adalah mengurus masalah kekurangan pangan di kerajaan Elfriden. Karena mayoritas masyarakat kerajaan Elfriden hanya memanen kapas, yang mana harga kapas saat ini telah turun karena banyaknya kerajaan lain yang juga memanen kapas. Dan untuk urusan pangan, kerajaan Elfriden lebih mengandalkan impor dari kerajaan lain. Dari sini bisa disimpulkan karena saat ini pemasukan kerajaan Elfriden dari tanaman kapas menurun, maka kerajaan Elfriden akan kesusahan melakukan impor pangan dari kerajaan lain. Di sini Soma juga memilih 5 orang khusus untuk membantunya dalam mengembangkan kerajaan Elfriden. Yang pertama ada Aisyah. Ia akan bertugas menjadi pengawal pribadi Soma. Dan yang kedua ada Juna. Ia akan menjadi idol dan juga sebagai media hiburan kerajaan Elfriden karena parasnya yang cantik dan suaranya yang indah. Dan yang ketiga ada Ponco. Ia nantinya akan menjadi orang terpenting dalam mengurus masalah pangan di kerajaan Elfriden. Dan yang keempat ada Hakuya. Ia akan menjadi tangan kanan Soma menggantikan Marks. Dan yang terakhir ada Tomoe. Ia memiliki kemampuan langka, yaitu bisa berbicara dengan hewan dan juga ras iblis, yang mana hal ini bisa digunakan untuk mencari informasi tentang ras iblis. Dan untuk mengamankan kemampuan langka Tomoe tersebut, Tomoe dan keluarganya diangkat menjadi bagian keluarga kerajaan Elfriden. Beberapa hari setelah pemilihan pun berlalu. Di sini Soma dan juga Ponco memperkenalkan kepada masyarakat mengenai makanan-makanan alternatif yang bisa dibilang cukup mudah untuk didapatkan dan diolah sendiri. Lalu singkat cerita, lambat laun masalah pangan masyarakat kerajaan Elfriden mulai membaik. Beberapa hari setelah itu, Soma mendapat kabar dari Hakuya mengenai potensi militer kerajaan Elfriden yang akan menentang Soma sebagai raja baru. Militer kerajaan Elfriden sendiri terdiri dari angkatan darat yang dipimpin George Carmine, angkatan laut yang dipimpin Axel Walter, angkatan udara yang dipimpin Cartos Vargas, dan yang terakhir adalah pasukan terlarang yang berada di bawah komando Soma. Dan yang berpotensi melakukan penentangan adalah angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. 1 minggu pun berlalu. Kini perekonomian masyarakat mulai membaik. Di sini Hakuya menyarankan Soma untuk beristirahat sejenak dengan ditemani Lycia. Atau singkatnya, Hakuya meminta Soma untuk berkencan dengan Lycia agar hubungan mereka semakin dekat. Di sini Aisyah juga ikut menemani Soma dan Lycia jalan-jalan. Saat mereka mampir di kafe Juna, Soma melihat 2 orang yang sedang berdebat. Yang satu bernama Kaede. Ia merupakan bagian dari pasukan terlarang. Dan yang satunya lagi adalah Halbert. Ia merupakan bagian dari pasukan angkatan darat. Dan ternyata Halbert ingin memberontak dari kerajaan karena ia dan juga pasukan angkatan darat masih belum percaya kepada Soma sebagai raja baru. Lalu Soma yang sedang menyamar pun menghampiri mereka berdua dan mengajak mereka berbincang-bincang. Di sini Soma menjelaskan kepada Halbert bahwa pemberontakan tersebut akan mengakibatkan perang saudara dan nantinya Halbert tentu akan bermusuhan dengan Kaede karena status Kaede sebagai pasukan terlarang di bawah komando Soma. Mendengar hal tersebut membuat Halbert terdiam, karena sebenarnya Halbert memiliki perasaan kepada Kaede. Lalu nantinya Halbert akan berada di pihak Soma, dan posisi Halbert sebagai angkatan darat akan dipindahkan Soma ke pasukan terlarang bersama Kaede. Beberapa hari kemudian, Soma mengumumkan sebuah proyek Veneti Nova, yaitu sebuah proyek pembangunan pelabuhan yang nantinya akan menjadi jalur perdagangan
dengan kerajaan sekitar. Meski awalnya sempat terjadi pemindahan tempat karena tempat tersebut berpotensi terjadinya tsunami. Namun kini proyek tersebut berhasil diatasi dengan pindahnya ke lokasi yang lebih aman dari bencana. Di tengah pembangunan pelabuhan, Soma mendapat kabar bahwa kampung halaman Aisyah telah terjadi tanah longsor. Serontak Soma pun pergi menuju lokasi, disusul dengan pasukan medis dan pasukan bantuan bencana ke kampung halaman Aisyah. Namun karena perjalanan sampai ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari, sebagian penduduk ada yang berhasil diselamatkan. Namun ada juga yang telah tewas karena tertimbun longsor. Di sini Soma merasa bersalah karena ia belum bisa memberi pelayanan berupa bantuan bencana alam dan juga bantuan medis di berbagai daerah. Karena selama ini Soma hanya fokus mengatasi krisis pangan. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Soma mendapat informasi bahwa kerajaan Amidonia akan melakukan penyerangan ke kerajaan Elfriden. Dan juga adanya potensi kerajaan tetangga lain yang juga akan melakukan penyerangan ke kerajaan Elfriden. Dan alasan mereka melakukan penyerangan ke kerajaan Elfriden simpelnya untuk menaklukkan kerajaan Elfriden dan untuk memperluas wilayah mereka masing-masing. Di sini Soma memutuskan untuk menaklukkan 3 militer kerajaan Elfriden. Karena sejak Soma menjabat menjadi raja, 3 militer tersebut belum memberi respon atas diangkatnya Soma menjadi raja baru. Singkatnya, setelah berdiskusi dengan pimpinan dari 3 militer tersebut, kini Angkatan Udara dan Angkatan Darat akan melakukan pemberontakan kepada Soma. Sedangkan untuk Angkatan Laut akan berpihak kepada Soma, karena sebenarnya Juna merupakan utusan langsung dari Walter untuk melihat langsung kelayakan Soma sebagai raja yang baru. Dan ternyata menurut Walter, Soma memang layak menjadi seorang raja. Di sisi lain, kerajaan Amidonia sempat mengajukan kerjasama kepada Karmin untuk menggulingkan tahta Soma sebagai raja baru. Dan di sini sepertinya Karmin menyetujui kerjasama dari kerajaan Amidonia. Dan setelah itu dimulailah perang saudara antara Soma dengan Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara. Di sini Soma memilih menaklukkan Angkatan Udara terlebih dahulu karena mereka memiliki jumlah pasukan yang paling sedikit. Dan singkatnya Soma berhasil menaklukkan Vargas. Kini pasukan Angkatan Udara berada di bawah komando Soma. Lalu Soma langsung menggerakkan pasukannya untuk melawan Angkatan Darat. Dan singkatnya, Karmin dan pasukan Angkatan Darat berhasil ditaklukkan. Namun di balik takluknya Karmin di tangan Soma, ternyata telah dirancang sejak awal oleh Karmin. Dan alasan Karmin melakukan pemberontakan kepada Soma untuk memancing bangsawan-bangsawan korup agar ikut bersamanya. Dan setelah Karmin kalah, bangsawan korup tersebut bisa langsung diatasi Soma. Dan ternyata bangsawan korup tersebut juga menyewa pasukan dari kerajaan Zem untuk melakukan pemberontakan. Namun karena saat ini mereka telah kalah, pasukan bayaran Zem akan ditawan. Lalu mereka akan dikirim ke kerajaan Grand Chaos sebagai bentuk pemberian bantuan dari kerajaan Elfriden. Di sisi lain, kerajaan Amidonia yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Karmin ternyata juga terperangkap dalam rencana yang dibuat Karmin. Dan selama Soma menaklukkan Angkatan Darat dan Udara, Walter yang menahan tentara Amidonia agar tidak melakukan penyerangan ke perbatasan kerajaan Elfriden. Dan setelah Soma berhasil menaklukkan Angkatan Darat dan Udara, Soma langsung menyerang tentara Amidonia dengan membawa 3 militer kerajaan Elfriden. Lalu singkatnya, tentara Amidonia berhasil dikalahkan
beserta pemimpin kerajaan Amidonia yang berhasil tewas di tangan tentara kerajaan Elfriden. Di sini kerajaan Elfriden juga berhasil menguasai kota Van yang merupakan ibu kota Amidonia. Awalnya penduduk kota Van ragu terhadap kerajaan Elfriden. Namun dengan diterapkannya prinsip kebebasan kepada penduduk kota Van, perlahan-lahan mereka mulai menerima menjadi bagian dari kerajaan Elfriden. Karena dibanding sebelumnya, saat masa pemerintahan kerajaan Amidonia, kebebasan penduduk kota Van direnggut dan dikuasai atas keegoisan Raja Amidonia. Di sisi lain, karena Soma telah melakukan penaklukan wilayah kerajaan lain, yang mana dalam perjanjian yang diterapkan kerajaan Grand Chaos bahwa tidak diperbolehkannya suatu kerajaan melakukan penaklukan wilayah lain karena kondisi umat manusia saat ini sedang dalam kondisi berperang dengan ras iblis. Maka nantinya kerajaan Elfriden bisa mendapatkan tuntutan dari kerajaan Grand Chaos. Beberapa hari kemudian Soma didatangi adik dari ratu kerajaan Grand Chaos. Ia bernama Jane Europia. Dan alasan kedatangan Jane yaitu untuk melihat secara langsung raja baru dari kerajaan Elfriden. Di sini terungkap ternyata sejak awal kerajaan Elfriden tidak terikat dengan perjanjian yang diterapkan kerajaan Grand Chaos. Namun agar kerajaan Elfriden tidak dicap buruk oleh kerajaan lain, kerajaan Grand Chaos meminta Elfriden melakukan pemanggilan pahlawan, dan pahlawan tersebut akan diberikan kepada kerajaan Grand Chaos sebagai bentuk bantuan dari kerajaan Elfriden, agar Elfriden terlihat seperti memberikan bantuan kepada kerajaan Grand Chaos. Dan di sisi lain, agar kerajaan-kerajaan lain yang ikut dalam perjanjian mau mengirim bantuan ke kerajaan Grand Chaos. Namun pada akhirnya Soma tidak jadi diserahkan ke kerajaan Grand Chaos karena Soma telah berhasil memajukan kerajaan Elfriden dan memberikan bantuan lain kepada kerajaan Grand Chaos. Meski kerajaan Elfriden tidak terlibat dalam perjanjian tersebut, kerajaan Elfriden tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merebut wilayah Amidonia. Dan Ginny nantinya akan datang lagi ke kerajaan Elfriden untuk membahas wilayah yang direbut kerajaan Elfriden dari kerajaan Amidonia. Oke, untuk pembahasan Genjutsu Sugi Shano Okogo Saikenki Season 1 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.